Shalom rekan-rekan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar buat seluruh umatnya, yang tentunya yang percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali lagi bersama saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Dalam program ini kita dapat menyaksikan, kita dapat mendengarkan setiap kesaksian-kesaksian dari hamba-hamba Tuhan. Pelayanan mereka, visi dan misi yang Tuhan taruh dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan. Kita bisa dikuatkan dan kita bisa semakin mencintai Tuhan, semakin dipulihkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, pada saat ini sudah bergabung bersama dengan kita Bapak Pendeta Dickson Bawiling dari GBI Maranatha Permata Hijau, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara. Puji nama Tuhan. Shalom Pak Dickson. Shalom. Apa kabar Pak? Baik, luar biasa. Puji Tuhan, kembali lagi nih satu kawan nuai ini sepertinya. Puji Tuhan, Bapak Pendeta Dickson Bawiling dari GBI Maranatha. Puji Tuhan. Tuhan sudah percayakan untuk pelayanan di tempat ini, yang menggembalakan sidang di tempat ini. Luar biasa. Kalau kita lihat dengan mukanya yang bersuka cita. Waktu ketemu dengan Pak Dickson, saya aja udah merasakan sukacita. Wah, luar biasa. Memang ada aura-aura yang bersuka cita ya. Amin. Puji Tuhan, dari pada saat ini Pak kita mau berbincang-bincang. Boleh. Seluruh rekan-rekan Living for Christ Indonesia rindu untuk mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Bapak Pendeta Dickson. Nah, Bapak Pendeta Dickson, boleh diceritakan awal mulanya Tuhan memanggil Bapak Pendeta Dickson untuk pelayanan, untuk melayani Tuhan. Iya. Saya Pendeta Dickson ya, melayani di sini. Sebenarnya saya nggak ada rencana untuk jadi pendeta. Saya nggak punya cita-cita untuk jadi pendeta. Kalau guru sekolah minggu ya, karena dulu saya guru sekolah minggu. Nah setelah itu kami tinggal di Bekasi. Lalu kerusuhan, pas ada kerusuhan 98 itu, ada beberapa orang yang ikut bersama-sama dengan kami, ikut di doa. Tapi mereka bilang, Pak, bagaimana kalau kita buka gereja aja? Kita doanya minggu gitu loh. Nah, kita mulai dengan ibadah. Pertama kami pakai masih masjid belum ada. Kita sudah ibadah di situ sampai tahun 2000. Tahun 2000 kami diusir dari tempat. Tahun 2000 lah itu. Tahun 2098 sampai 2000 kami diusir sama Pak Haji. Karena ruko itu punya developer. Kita sewa developer. Lalu di developer dibeli sama Pak Haji dua-dua itu. Jadi kami diusir, dikasih waktu 3 hari. Lalu kami pindah ke sini dengan apa adanya gitu kan. Kebetulan ada jemaat-jemaat yang rajin yang mau membantu kami. Ya orang-orang Sangir lah kebanyakan kan. Orang Sangir ini biasanya dipakai Tuhan untuk pekerjaan. Dahsyat. Jadi mereka bangun tempat ini yang sekarang kita pakai ini itu dalam waktu 3 hari. Karena diusir saya, Kamis diusir. Cuma ada waktu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita ibadah. Dan mereka bikin gitu. Jadi hari Minggu kami ibadah di tempat ini. Wow, langsung mulai membangun. Nah, belum. Kita masih kontrak. Di sini juga masih kontrak. Masih kontrak. Kita kontrak terus sampai kurang lebih sampai 2013. Berarti cukup lama. 13 tahun kita di sini kontrak. Dari kontrak 5 juta sampai kontrak 15 juta per tahun. Nah, setelah Sumarekon masuk di Bekasi, kontrakan itu menjadi 45 juta. Wow. Jadi saya bilang sama jemaat, ya kita harus bersiap-siap. Banyak gereja di sini, Bapak boleh cari gereja, saya akan cari gereja juga. Karena kan nggak mungkin kita bisa biayain gereja dengan 45 juta, kolektor kita 1 tahun, tambah perpuluhan, tambah segala macam, nggak cukup. Jadi, tapi puji Tuhan sih, nggak lama. Waktu itu saya masih kuliah ambil S2, Magister Teologi ya. Ketemu dengan satu hamba Tuhan dari Korea yang mengajar di sana. Dia bilang, saya tanya, kenapa Korea itu bisa maju? Dia bilang, Korea itu kerjanya hanya berdoa. Dia lebih banyak doa daripada ibadah. Ibadah dia sedikit orangnya, tapi kalau doa itu berapa kali lipat dari ibadah. Nah, kita lakukan di sini. Oke, dalam 1 minggu ini saya bilang kepada jemaat, ayo kita doa puasa. Kalau Tuhan berikan, berarti milik Tuhan ini.
Tapi kalau Tuhan tidak berikan, ya masing-masing mari kita cari gereja, kita beribadah. Karena berarti Tuhan tidak setuju atau Tuhan tidak kehendaki kita di sini. Tidak lama, hanya seminggu, 2 minggu, menjelang 2 minggu, ada yang tawarin saya. Wow. Pak Pendeta, kami ketemu depan, saya duduk santai. Saya udah pikir, ya udahlah selamat tinggal tempat yang baik ini kan. Udah nggak ada lagi ya, pikir. Dia bilang, Pak Pendeta, gimana? Bisa tolong saya? Bisa. Apa sih nggak bisa tolong pendeta kan? Kebetulan dia pendeta Advent juga. Dia bikin, ayo kita begini. Saya butuh ini, supaya gereja kami bisa beribadah. Prinsip saya adalah membantu orang, membantu gereja. Gereja apapun saya tidak pernah tolak untuk saya bantu. GPDI pindah, saya tampung. Gereja GKMI pindah, saya tampung. Ada GKMI dulu, gereja Kristus Maranatha juga saya tampung sini. Gereja Advent saya tampung. Kebetulan Advent itu bilang, oke Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta siap, buat surat-surat saya ke Depak, apa segala macam, kita akan bantu. Lalu, oke, saya bikin surat itu, lapor RT, RW, Lurah, selesai, dan mereka bantu. Dan saat itu ruko ini kebeli. Wow, dengan luar biasa. Bukan hanya dibeli, tapi dia bangun total semua. Wow, saya tidak mengeluarkan satu perak pun tidak. Ini seperti ini, itu dia bangun. Saya terima seperti ini, dan kita bersukacita, dan saya katakan kepada jemaat, bahwa ini bukan punya saya, tapi ini punya Tuhan. Yeah. Kalau Tuhan tidak berikan ini, wah, dari mana saya sudah jual rumah juga nggak cukup bayar ini. Jadi sampai saat ini, jemaat itu saya pikir itu punya Tuhan. Jemaatnya sudah berapa jiwa? Ya, jemaat sekarang kalau jiwa itu sekitar 80-90 mereka. Wow, iya. Luar biasa. Ibadah kita 2 kali, jam 8 dan jam 10. Ibadahnya onsite atau online? Onsite dan online. Online itu jam 10 hanya live. Tapi jemaat full. Tetap aja datang gitu. Sama aja. Itu jadi bilang nggak pakai live juga nggak apa-apa. Punya kerinduan mereka ya. Mereka punya kerinduan yang luar biasa. Saya lihat jemaat yang setia, jemaat yang luar biasa yang dengan tantangan apapun mereka nggak pernah keluar, nggak pernah lari dari gereja ini gitu. Wow, banyak gereja sih mereka bisa ada tawaran-tawaran, tapi tidak ada satu gereja yang tidak ada satu jiwa yang pergi gitu kan, ya kecuali mereka pulang kampung ya itu. Karena mereka sudah tertanam. Nah mereka sudah tertanam, terbentuk dengan Tuhan memberikan satu kekuatan yang luar biasa loh buat kami di sini. Itulah karena diawali dengan doa dan puasa. Iya. Pak. Itu kuasa doa ya, luar biasa. Apalagi kan saya dengar tadi pada setelah ada kerusuhan yang tahun 98 ya. Nah, akhirnya diputuskan untuk beribadah di tempat ini. Betul. Walaupun masih kontrak ya. Yang kontrakannya mulai dari 5 juta sampai 45 juta. Iya, tapi ternyata setelah berdoa, ada doa dan puasa, ternyata Tuhan menyatakan mujizatnya ya. Betul. Amen. Akhirnya bisa dibeli dengan tuntas, lunas, dan bahkan dibangun. Ya, tanpa mengeluarkan sepeser pun. Tidak ada satu. Wow, luar biasa Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan luar biasa. Berarti kalau misalnya hamba Tuhan ini bisa mengalami, berarti kita juga bisa mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam hidup kita ya. Amin. Amin. Kalau pikir tantangan sih, kita dari tahun 2000 lah ke 2003 itu masih bagus. Tapi dari tahun 2003 sampai 2008 itu kita sengsara sebenarnya. Iya, seperti apa Pak tantangannya? Ya kan dulu masih ada yang suka bikin itu. Ya kami kalau di sini mau ibadah, mereka kerja bakti di got itu diangkat, dibongkar. Lumpur itu taruh di depan gereja. Wow. Kami nggak bisa masuk. Nah itu minggu pertama. Minggu kedua berikutnya mereka enggak. Mereka makan sama-sama di depan gereja itu. Duduk sengaja, mereka alas tikar. Di situ mereka makan. Jadi kami nggak bisa kata. Karena terakhir sudah sekian tahun, sekian bulan mereka bikin terus. Akhirnya mereka nggak puas kayaknya. Tetap aja kita ibadah. Tetap datang beribadah. Tetap mereka datang beribadah. Kita beribadah. Mereka sudah pergi baru kita masuk. Gitu. Kita tunggu aja sampai mereka pergi. Kalau mereka nggak ada, kita masuk. Walaupun itu lumpur ya, kita nggak apa-apa. Itu berlangsung selama berapa lama? Berlangsung sampai bulan? 2008. 2008. Lama juga ya? Lama. Kami di sini sampai sebenarnya sempat disegel, tapi kita nggak kena di sini karena kebanyakan. Tapi dalam pelayanan Bapak ada mujizat Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan. Banyak. Bisa diberikan kesaksian satu aja Pak. Mujizat yang luar biasa yang sering. Kalau kita berpikir bahwa sebenarnya saya pikir saya sudah nggak ada. Kami berempat, saya, istri saya, dan kedua anak saya.
Kami di sini saya pikir sudah nggak mungkin udah habis lah, karena kami sudah dikepung dengan FPI yang sekian banyak. Kami di sini sudah digebor dan istri saya udah nangis sama kami. Tapi Tuhan itu berkarya luar biasa. Itu hari Minggu. Saya pikir ya Tuhan, kalau Tuhan mau panggil saya aja. Jangan anakku lah kan, anakku belum kawin kok udah diambil kan. Jadi tapi Tuhan itu luar biasa. Kita berdoa dan kita melihat bahwa itu pergi. Ya, kebetulan saya punya rekan teman Polsek ya, Kapolsek ya, dekat dengan kami karena urusan-urusan itu kan. Jadi mereka sering berhubungan dengan kami. Jadi saya punya hubungan, punya link dengan dia. Pak Pendeta kalau ada apa-apa tolong telepon gitu kan. Jadi kami berdoa dan kita telepon dan ternyata mereka nggak bisa bikin apa-apa. Mereka pergi dengan dikawal polisi. Itu satu karya yang luar biasa. Kalau nggak, itu saya bilang bukan karena polisi, tapi karena Tuhan punya rencana ya. Tuhan punya itu, jadi setiap hamba-hamba yang setia. Saya melihat bahwa, saya udah katakan kepada jemaat, ini saya bukan apa-apa, karena Tuhan ini loh. Kalau kita meninggalkan Tuhan, Tuhan sudah berbuat lebih luar biasa. Tempat dia kasih, ya. Kehidupan kita sudah dipelihara, kita dijaga dari siapapun. Nggak ada orang berani masuk ke tempat ini, nggak ada. Mereka paling berdiri sampai depan pintu, tapi ke belakang, ke depan sini nggak berani. Karena kuasa Tuhan yang luar biasa itu. Ya. Tuhan pagari tempat ini. Betul, dipagari oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan. Ya. Sampai saat ini. Puji Tuhan, luar biasa mujizat Tuhan yang terjadi lewat hambanya. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Amen. Yang sanggup melakukan perkara yang besar buat kita semua. Berarti tidak ada istilahnya, tidak ada perkara yang mentok ya. Aduh, bagaimana ini jalan buntu ini. Tapi semuanya itu kita bisa lakukan bersama dengan Tuhan. Amen. Ya, amin, haleluya. Nah Pak, ini kan masa-masa pandemi kan kita sempat lewati ini ya. Betul. Yang dari tahun 2020 ya. Sampai 22. Iya, sampai sekarang. Nah, kira-kira Pak, waktu melewati masa-masa kritis ini dalam tanda petik ya, untuk masalah ekonomi, masalah keuangan, jemaat bagaimana mereka untuk menghidupi ekonomi mereka? Puji Tuhan, jemaat itu selama pandemi sampai saat ini pun mereka dipelihara Tuhan. Amin. Gak ada satu jemaat yang tidak ada yang meninggal. Wow. Nggak ada satupun yang kena COVID meninggal, nggak ada. Ada yang kena COVID masuk rumah sakit pulang sembuh, begitu. Yang meninggal hanya orang-orang tua, tapi bukan karena COVID. Itu lansia. Lansia saya hilang 4, ya, hilang 4. Mereka ada 12, tapi sekarang tinggal 8 karena 4 sudah dipanggil, ya 4. Termasuk mertua saya. Jadi kalau kita melihat mereka dipelihara Tuhan dari tahun 2000 mulai COVID itu sampai saat ini mereka tetap terpelihara. Amen. Dicukupi. Saya tidak tahu dari mana. Gereja hanya bisa membantu, ya paling dari tahun 2000 itulah. 2020 itu kan. Itu gereja paling bisa bantu sebulan, bulan berikutnya. Tapi kesananya mereka bisa hidup sampai saat ini, itu puji Tuhan. Ada yang kena COVID, tapi sembuh. Wakil kami atau adik saya juga, yang sekarang buka cabang di Babelan, itu dia sebenarnya sudah lewat, menurut dokter sih sudah tinggal berapa, durasi jantungnya dia sudah turun jauh, jadi sebenarnya udah lewat, tapi Tuhan masih tolong dengan doa-doa yang kita lakukan di sini, dia tolong sembuh, dan total itu semua memang habis, orang paru-paru dia sudah separuh habis, udah putih sudah habis, jadi dokter bilang ini kalau bukan mujizat Tuhan ya nggak mungkin lagi, tapi besoknya dia pulih. Wow, sekarang saya tanya dia, bagaimana, apa yang kamu buat? Saya mau buat untuk Tuhan. Dan sekarang dia buka cabang di Tanjung Priok. Luar biasa itu. Jadi itu yang selama COVID yang saya melihat karunia Tuhan, anugerah Tuhan buat jemaat itu luar biasa. Amin. Jadi apapun yang terjadi di Indonesia, di seluruh dunia, tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan itu tetap ada buat kita semua, bagi orang yang percaya. Nah, sebagai pertanyaan terakhir nih Pak, adakah kerinduan yang terbesar yang Tuhan taruh di hati Bapak Pendeta saat ini? Saya rindu untuk melihat jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan. Yes. Itulah. Makanya visi yang ditaruh tahun 2022 ini, saya melihat Tuhan merancangkan saya untuk pergi, untuk menjadikan segala bangsa murid. Jadi saya juga berpikir tahun ini tahun mujizat yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena
Baru tahun 2022 inilah saya nggak ada hati untuk buka pos, buka cabang, nggak ada. Tapi tahun 2000 ini Januari langsung dibuka satu Babelan, satu di Tanjung Priok. Dan kemarin saya di Tobelo, saya masih sempat buka satu di Tobelo. Ada jemaat di sana, anak mahasiswa saya dulu. Saya bilang kalau kamu beribadah di luar bukan gereja, itu orang tidak akui. Jadi sekarang saya bilang kamu bikin gereja. Jadi berdiri sekarang gereja, tapi hanya khusus anak-anak yang broken home. Mereka melayani, itu namanya rumah singgah, tapi anak-anak yang broken home, yang rusak di Tobelo itu mereka petampung. Sekitar 250 anak lah, remaja pemuda. Nah itu hati saya pikir, saya nggak mau untuk di sini aja, tapi mari kita lihat jiwa-jiwa, bukan hanya di Bekasi ya, Bekasi juga banyak. Tapi di daerah-daerah tertentu seperti Halmahera Timur, Halmahera Barat, itu banyak sekali yang sampai kita kembali ke Talaut. Tadi barusan aja tadi ada jemaat yang dari Sanger, dia bilang adiknya kerasukan setan. Saya pikir bukan kerasukan setan sih, ada aja yang mereka buat supaya itu kan. Sebenarnya ini jiwa yang perlu kita menangkan. Yes. Jadi tahun ini saya pikir yang Tuhan taruh di hati saya adalah bagaimana kamu harus pergi untuk menangkan jiwa itu buat Tuhan. Amin. Karena Tuhan sudah selamatkan kita. Yes, puji Tuhan. Luar biasa, kerinduan yang terbesar yaitu untuk mencari jiwa menjala manusia ya. Jadi menjadi penjala manusia. Betul. Puji Tuhan, luar biasa. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa kita yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita mau pergi untuk mencari jiwa-jiwa di kerajaan surga. Ya, puji Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dickson. Sudah menjadi berkat buat kita semua. Dan iman kita semua semakin dibangunkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta dan keluarga serta jemaat yang ada. Puji Tuhan. Rekan-rekan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kita sudah mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa dari hambanya. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mensupport pelayanan beliau, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengirimkan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang sudah tertera di bawah ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang selalu memberkati setiap pemberian kita. Puji nama Tuhan, maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.